Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan Sobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar hari ini? Semoga tetap sehat, tetap dikaruniai keberkahan, kebahagiaan, dan juga rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Pada kesempatan konten kali ini saya mau bikin video sharing ilmu kawan-kawan untuk permasalahan bagaimana caranya gas produksi ayam tentunya ya, gas produksi tapi dengan cara yang aman, tidak merusak indukan, tapi kualitas anakannya juga bagus. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Tentunya untuk gas produksi banyak yang beranggapan bahwasanya ditetaskan menggunakan mesin tetas itu adalah solusi yang terbaik. Tidak kawan-kawan. Karena saya sudah membuktikan sendiri. Saya pakai mesin tetas, harapannya bisa kejar target. Target saya sebenarnya nggak mulu-mulu. Saya 1 bulan itu bisa cetak kisaran 50 ekor jantan. Nah, targetnya segitu. Tapi saya produksinya kan paling nggak 150-an ekor. Nah, harapannya bisa masuk 50 jantan. Jadi misalkan yang lainnya betina, it's okay lah. Tapi target saya 50 jantan. Itu pakai mesin tetas. Ternyata waduh, saya malah rugi banyak kawan-kawan. Mungkin karena kurang ahli ya. Jadi sistem penetasan di mesin tetas itu harus membutuhkan skill khusus untuk bisa menetaskan ayam dengan sempurna. Karena memang istilahnya sesuatu yang sudah alami, sudah menjadi qadarullah istilahnya. Kalau udah diengrami itu sama indukannya sendiri, itu memang lebih bagus daripada rekayasa manusia yang istilahnya menggunakan kecanggihan teknologi mesin tetas seperti itu. Karena apa? Karena ya dari suhunya sendiri kita tidak pernah bisa tepat ya kawan-kawan. Suhu untuk pengeraman itu tidak bisa tepat, sehingga malah justru telur saya banyak sekali buang telur kawan-kawan. Jadi ketika masuk 200 butir itu bisa buang 100 lebih, 120, 130, sayang sekali. Padahal itu jelas telur fertil. 4 hari 5 hari saya teropong, sudah ada jaringan pembuluh darahnya itu. Baru saya lanjut. Kalau nggak ada pembuluh darahnya, saya ambil masih enak digoreng, dimasak. Seperti itu. Jadi udah jelas fertil aja banyak yang nggak netes. Itu satu. Yang kedua, begitu netas, kondisi ayam di mesin tetas itu rata-rata hampir 30-40% cacat ayamnya. Jadi kurang sehat. Kondisi fisiknya itu kurang mumpuni ya. Nanti paling 3 hari, 4 hari, 1 minggu setelah menetas itu akhirnya mati. Kerugian lagi kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan yang istilahnya pemasarannya sudah bagus, kan orientasinya pasti kejar produksi untuk memenuhi permintaan pasar atau kebutuhan untuk pemasarannya. Cuma kalau untuk mesin, saya kurang recommended kawan-kawan. Kecuali kawan-kawan bisa memainkan atau menyeting mesin tetas itu secara baik, secara benar. Kalau untuk mesin tetas saya ambil udah yang cukup canggih kawan-kawan, full otomatis. Itu justru malah tidak, hasilnya kurang mumpuni. Nah, pada akhirnya saya kembali ke manual. Bagaimana caranya? Nah, manual itu saya tetap dierami indukan. Jadi untuk produksi tetap telurnya dierami indukannya sendiri. Saya tidak pakai babysitter atau ayam lain untuk ngerami, enggak. Karena dibalik induk yang mengerami sendiri itu ada kebaikannya kawan-kawan. Kalau untuk pengeraman pakai babysitter atau indukan lain, itu orientasinya indukan utama atau indukan yang kita breeding
itu pasti dikejar produksi untuk nelur terus, harapannya kan seperti itu, seperti ayam petelur ya. Jadi untuk nelur terus tapi tidak boleh ngeram, yang ngeram nanti ayam lain yang posisinya sama dengan nelurnya. Nah sudah apa, waktu nelurnya itu dirami ayam lain, itu minusnya ayam justru malah rusak kawan-kawan. Nanti induan yang utama itu justru malah rusak, karena memang sudah menjadi takdirnya ayam itu sendiri itu harus mengerami kawan-kawan. Jadi mengerami itu adalah fase dimana dia benar-benar istirahat. Dia juga istilahnya tidak terforsir, organ reproduksinya tidak terforsir, istirahat. Walaupun benar ayam itu kurus, karena memang ketika ngerami dia jarang makan seperti itu. Apalagi kalau sudah mendekati menetasnya, itu ya 17 sampai 20 harinya. Ayam kan atasnya 21 hari ya, itu tanggal 17 pengeraman sampai tanggal 20 biasanya ayam tidak akan turun makan. Nah itu tinggal penyelesaiannya, kita harus berikan makanan yang gizinya bagus. Kalau saya tetap full fur, jadi kita kasih fur, justru malah saya kasih fur pedaging, ayam pedaging, jadi badannya tetap bagus. Nanti begitu selesai, untuk reproduksinya tidak terlalu lama, jadi tidak terlalu pembenahan fisik ayam itu tidak terlalu lama. Kalau ayam kurus kan nanti nelurnya lagi juga cukup lama kawan-kawan, seperti itu. Jadi ayam dikasih fur yang bagus, fur pedaging, jadi fisiknya bagus. Nah, nanti sampai usia menetas, jangan langsung diambil anak-anaknya. Kalau di kandang Prabu Farm seperti itu, walaupun pada endingnya nanti juga tidak diikutkan indukannya selamanya, enggak, tapi kita kasih jeda waktu. Jadi ketika ayam itu sudah menetas, kita kasih jeda waktu paling tidak 2-3 minggu. Jadi tetap dimong, istilah Jawanya dimong itu ya, sama indukannya, seperti itu kawan-kawan. Jadi diikutkan indukannya. Di situ dengan catatan ya kawan-kawan, dengan catatan indukan itu nanti punya rasa keibuan atau indukan yang gemati sama anaknya. Cuma tidak dipungkiri ada indukan-indukan yang istilahnya kurang bisa momong, kurang bisa memiliki keibuan, rasa keibuan, dan tidak gemati sama anaknya. Jadi ciri khasnya kadang dikasih fur, kita taburkan fur, itu indukan yang kurang bagus, biasanya dia cuakar-cakar nggak karu-karuan sampai anaknya terlempar-lempar jauh. Itu betina yang kurang bagus dalam hal momong anaknya. Ketika kita dapati indukan yang seperti itu, alangkah lebih baiknya, alangkah lebih bagusnya kalau segera mungkin dipisah. Jadi dipisah, dibok anaknya, dikasih listrik. Itu kemungkinan anakan ayam itu hidup lebih tinggi dibandingkan diikutkan dengan indukannya. Cuma kalau indukan yang bagus, ketika diikuti anaknya, ditaburi fur atau sentrat, itu biasanya dia cuma pelan-pelan tuk 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 manggil anaknya seperti itu. Jadi tidak dicakar-cakar. Itu anaknya pasti bagus nanti kawan-kawan. Itu untuk melihat indukan itu bagus untuk momong atau tidak. Nah, kalau indukan yang bagus untuk momong tersebut, ikutkan anaknya paling tidak 2 minggu, syukur-syukur sampai 3 minggu. Baru dilepas atau dipisah. Nah, nanti indukannya diambil, nanti dimandikan, terus dikasih makan kembali ke biji-bijian, karena di kandang Prabu Farm orientasinya untuk pakan indukan itu tetap kembali ke kodrat alami ayam. Kita kasih biji-bijian, jagung, dan beras merah seperti itu. Paling lama biasanya itu 2 minggu sudah mulai siap kawin. Nanti dicampur dengan jago lagi, atau kalau jagonya bisa dodoan ya dikawinkan secara dodoan. Insya Allah 2-3 minggu setelah dipisah, ayam sudah mulai bertelur lagi. Dengan metode itu ayam sudah cukup istirahatnya, jadi tidak begitu terpacu untuk reproduksinya, tapi juga tidak terlalu lama kita menunggunya. Seperti itu kawan-kawan. Ketika reproduksi, organ reproduksi terpacu, itu biasanya ayam
nanti umur produksinya tidak akan lama. Nah, biasanya ayam ada yang baru umur 3 tahun, 4 tahun, nelurnya udah lambat seperti itu. Nah, itu kemungkinan awal ayam itu terlalu digas untuk produksi secara cepat. Biasanya seperti itu. Indukan saya ada yang impor itu dari Pokpan, itu sudah umuran 10 tahun lebih. Sampai saat ini masih produksi, alhamdulillah, dengan cara yang seperti saya sampaikan tadi, awet ya, organ reproduksinya, pertumbuhannya bagus, produksi telurnya juga masih bagus, dan ayamnya juga sehat. Nah, semakin tua ayamnya, semakin tua indukannya, anakannya juga biasanya lebih bagus kawan-kawan. Tulangannya juga lebih bagus, anakannya cepat besar, mentalnya, kualitas pukulannya itu juga lebih bagus. Jadi kalau untuk indukan yang lebih umur itu mantap sekali kawan-kawan. Jadi membangun materi indukan itu tidak mudah ya. Kalau beli mungkin ayam-ayam muda ya itu produk sekali 2 kali itu kalau menurut saya ya biasa. Nanti kalau udah produk di atas 5 kali lah itu kelihatan kawan-kawan. Anakannya pasti akan lebih bagus. Walaupun mungkin pola mainnya sama, pukulannya pasti lebih keras, tadah pukulnya pasti lebih bagus, daya tahan kesehatannya juga akan lebih bagus. Seperti itu kawan-kawan. Jadi untuk kejar target produksi tidak serta-merta awur-awuran ayam asal dikejar produksi suruh nelur terus, nanti telurnya diambil diengramkan ke ayam lain, itu nanti rusak kawan-kawan. Sayang sekali nanti kalau indukan apalagi ambilannya udah mahal, cuma bisa produksi beberapa kali terus nanti udah macet, udah stop. Sayang sekali, pengadaan materi indukan itu tidak murah dan tidak mudah. Jadi lebih baik terapkan cara yang benar agar waktu untuk berproduksi ayam itu bisa semakin panjang. Seperti itu kawan-kawan. Syukur-syukur insya Allah tidak kena penyakit dan awet hidup ayam itu, jadi bisa lebih lama berproduksi dan menghasilkan keuntungan bagi sahabat-sahabat hobi yang lebih besar. Seperti itu kawan-kawan. Oke, terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam video singkat ini. Semoga bisa memberikan manfaat bagi sahabat-sahabat hobi yang mulai menekuni dunia bisnis ayam hobi atau ayam aduan. Salah-salah kata saya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.